Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil akhir. Yang saya hormati Bapak Rizky Abdillah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Saya Fira Aduria Sasa dari kelas PAI 3A. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang presentasi yang telah saya buat dengan judul Birrul Walidain. Yang pertama yaitu tentang pengertian Birrul Walidain. Birrul Walidain terdiri dari dua kata, yaitu birru dan al-walidain. Kata birru atau al-birru berarti kebaikan atau kebajikan. Sedangkan al-walidain berarti kedua orang tua. Jadi, birrul walidain adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang berikutnya ada dalil tentang birrul walidain. Yang pertama terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Artinya, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan mengapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Quran surat Luqman ayat 14. Yang berikutnya terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surat Al-Isra ayat 23. Dari kedua dalil tersebut berisi perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua.
Yang berikutnya yaitu keutamaan berbuat baik pada kedua orang tua. Yang pertama, amalan paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah amal paling utama?" "Salat pada waktunya," jawab Rasul. Ia bertanya lagi, "Lalu apa?" "Lalu berbakti kepada kedua orang tua," jawabnya. Ia lalu bertanya lagi, "Kemudian apa?" "Jihad di jalan Allah," jawabnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu ridha Allah bergantung pada ridho orang tua. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua, sedangkan murkanya berada pada murka kedua. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Kemudian yang ketiga yaitu membahagiakan kedua orang tua. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ia bercerita, seorang sahabat mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Aku datang kepadamu untuk berbayat hijrah dan kutinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Rasul menjawab, "Pulanglah, buatlah keduanya tertawa, sebagaimana kau membuat mereka menangis." Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang keempat, yaitu orang tua sebagai pintu surga. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, seseorang mendatanginya dan berkata, "Aku mempunyai seorang istri, tetapi ibuku memintaku untuk menceraikannya." Abu Darda radhiyallahu an berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang tua adalah pintu surga paling tengah. Jika mau, kau boleh menyia-nyiakan pintu tersebut, atau kau boleh merawatnya." Hadis riwayat Al-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian yang terakhir yaitu obat panjang umur dan tambah rezeki. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim." Hadis riwayat Ahmad. Jadi itulah keutamaan daripada berbuat baik kepada kedua orang tua. Berikutnya adalah contoh perilaku berbuat baik pada kedua orang tua. Yang pertama bisa dilakukan pada saat orang tua masih hidup. Yang pertama, menaati perintah kedua orang tua. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah perintah yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Jadi kita wajib menaati perintah kedua orang tua selagi perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian yang kedua, tidak membentak dan kasar terhadap kedua orang tua. Yang ketiga, meminta izin kepada orang tua sebelum keluar rumah. Yang keempat, tidak mencela kedua orang tua ataupun membuat orang tua kita dicela oleh orang lain atas perbuatan yang kita lakukan.
Kemudian yang kelima yaitu bersikap sopan, santun, hormat, dan memuliakan keduanya. Yang berikutnya, ada perilaku yang bisa kita lakukan ketika orang tua kita sudah meninggal. Yang pertama yaitu senantiasa mendoakannya. Ada 3 amalan yang tidak terputus pahalanya saat seseorang sudah meninggal. Yang pertama, sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Kemudian yang kedua yaitu memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang manusia, tentunya orang tua kita tidak luput dari kesalahan dan dosa. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang anak perlu memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda bakti kita kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu membayar hutang apabila memilikinya. Yang keempat, memenuhi wasiat. Dan yang terakhir yaitu menjalin silaturahim dengan sahabat dan kerabat yang dibinanya semasa hidup. Berikutnya ada hikmah berbuat baik pada kedua orang tua. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling utama. Yang kedua, apabila kedua orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ridho. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan. Dan yang terakhir, berbakti kepada kedua orang tua dapat memasukkan kita ke jannah surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.